lanjutkan acara nomor 2, yaitu sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Gantiwarno pada Bapak Haji Sugito. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Dumateng njenenganipun narasumber Bapak Lukman Hakim LCM Hum dari Majelis Tarjih PDM Klaten. Niki ingkang pidalem wonten ing cerak kretek munyukan. Nah, ngedi, niki gampang. Niku mantune Bapak Haji Mukhtar Ansori. Di tonggo dewi, ingkang badhe narasumber saking Muspika, saking Kapolsek, ingkang kula hormati rekan-rekan PCM, ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah, pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan ranting Aisyah, seluruh Hortom yang ada, Aum, Amal Usaha Muhammadiyah, Soho, ibu-ibu anggota Aisyah se-Gantiwarno ingkang sangat kawula hormati. Alhamdulillah kita sami saged silaturahim katunjuk dening Majelis Tarjih PDM Klaten ing wulan Agustus tanggal 12 dinten Ahad menika supados menyelenggarakan kajian tarjih mila ngangge makalah menika ingkang dipun sediaken saking Majelis Tarjih. Kula aturaken matur nuwun. Alhamdulillah saged rawuh memerhatikan undangan saking pimpinan cabang Aisyah, ibu-ibu menika terutama pelopor saking gerakan pengajian, semanten ugi bapak-bapak undangan saking PCM saged rawuh wonten ing siang punika wonten ing Balai Desa atau Gedang Surbaguna Mlese. Kita aturaken matur nuwun saking pemerintah Desa Mlese ingkang sampun meparengaken Gedung Serbaguna menika kangge ajanging pengajian tarjih. Bapak Ibu rahimakumullah, ngiras pantes awake dhewe niki carane pemanasan. Ora mergone hawane panas mboten, warming up. Apa Pak kuwi? Mergane awake dhewe Muhammadiyah Aisyah menika duwe kajat gedhe, duwe gawe kang ageng. Ora mung nasional, bahkan gaungnya internasional. Naminipun Muktamar Muhammadiyah Aisyah yang ke-48. Manggenipun cerak awake dhewe Kota Bengawan. Iki menika Kota Solo Hadiningrat. Persise wonten amal usaha kebanggaan Muhammadiyah UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Wonten ing aula hebat pokokipun ngaten niki dereng apa-apane ngaten niku badhe dipun adani menika pun cerak 18 November nganti 20 November 2022. Lalu 18 kuwi laire Muhammadiyah. 18 November laire Muhammadiyah. Nah, iki kanggo pengeling-eling.
Lah awake dhewe supados nglumpukke ya ndelalae entuk jatah tarjih datang panjenengan. Iki dereng, ora mung sepisan iki sing nglumpuk. Nah, iki ora mung sepisan iki nglumpuk. Sesuk nglumpuk neh. Ning nglumpuk mangke nglumpuke nganggo baju olahraga. Berjilbab tentu berjilbab ora olahraga rewo-rewo. Berjilbab ibu-ibu tur berseragam yen kersa tumbas ora kersa didumi sing ngedumi sapa kersa tumbas ya teng panitia siar muktamar iku pun mengke didelok teng grup utawa berhubungan karo pimpinan ranting Aisyah pimpinan ranting Muhammadiyah utawi saking pengurus Muhammadiyah niku isih sawetara wonten ing wulan September tanggal 11 mengki sing digayengke sisih lenek kilene awake dhewe niki gedung dakwah Muhammadiyah pusat kota Muhammadiyah Gantiwarna Baturan ana sing gedung PKU insyaallah engko diuripke meneh saiki eneng gedunge ning ra eneng wonge ora apa-apa ya, sementing modal gedung sih. Nah, ngoten lho. Sampeyan ngarep-arep to, Jan? Aku lho yang ngarep padha wae. Ngarep suwe banget cemengkelungan, ora apa-apa cemengkelungan Muhammadiyah iki ora wedi cemengkelungan kok, gitu. Pokoke gerak terus. Lah mengki tanggal 11 niku do tumbas kaos seragam olahraga. Seragam napa niku jelang muktamar, siar muktamar. Dan jam 7:30 berangkat. Engko sing ibu-ibu ustadz ustazah TK PAUD wis sing arep drum band. Nganggo dumbreng-dumbreng pokoke ya, Nah niku pun siapke niku Bu Hajah Iswanti SPD niku pokoke aja nganti nguciwani. Sing penting muni drum band ngono wae. Ora perkara. Nah ngaten nggih. Kabeh monggo menika dikerit lampitke. Anak entuk, mantune entuk, nggih ta? Sedulure entuk ora kudu sing ber-NBM utawa sing ber-KTA mboten niku. Sinten kawon entuk? Wis ajeng daftar pinter. Aku kaos 10 entuk, 100 entuk. Mang daftar. Sinten kawon dibiyawarake. Niki lekas-lekas anu. Dateng sinten? Dateng panitia niku mengke pun enten niku nggih. Pak Gulit saged utawa melalui pimpinan ranting dan pimpinan Aisyah. Nah, mangke niku sing perlu dipun suksesaken di samping niku ugi mangke nek wis cerak yang muktamar mulai bulan September atau November niki instruksi pimpinan ranting Aisyah cabang pimpinan ranting Muhammadiyah kedah ngetokke spanduk mangayu bagya muktamar Muhammadiyah pasang teng jalan ingkang strategis pundi Jabung misale ranting Jabung Aisyah Jabung ranting Muhammadiyah Jabung kayak Tugu kae misale ngoten lho Semelise misale ya kene iki misale dalan anu dadi semuanya mengeluarkan pesen dhewe entuk dikoordinir juga boleh pokoknya sing ngayahi ya wonten sing enten ingkang ngayahi panitia muktamar niku panjenengan mengke badhe diinformasike dening pimpinan ranting pimpinan cabang ngaten menika pun wonten grupipun ngaten. Lah di samping niku mangke wonten menapa nggih istilah marchandise niku pernak-pernik ataupun souvenir muktamar ora sah ngenteni esuk nek muktamar nyang Solo mriku mboten esih dipesen nyang kene. Ngoten lho, gantungan kunci misale, kaos entuk, batik entuk, cangkir entuk, payung entuk. Kuwi monggo mungkin wonten regane. Ana regane. Aja jagake wah entuk dumben apa-apa iki ngoten meneh. Lah mboten nggih. Menika sing perlu kula sampaikan dhateng panjenengan sedaya. Nggih, niku sing hubungane muktamar. Terus sing hubungane kegiatan cabang Aisyah, cabang Muhammadiyah. Nek cabang Aisyah kula pun pritados. Ora eneng pengajian Aisyah kok sepi iki ora eneng. Ora eneng critane.
Pengajian Aisyah sepi nyenyet ora enten ceritane. Nek pengajian Muhammadiyah nyenyet akeh ceritane ngono. Terutama yang ganti warna. Mula kesempatan iki kula tekanke nggih kanca-kanca Muhammadiyah, aja kalah karo ibu-ibu. Nek dipikir ibu-ibu kuwi luwih akeh gaweane. Nggih ta? Oh, tenan to. Akeh gaweane ning ra ketok ngono ta. Bapak-bapak iki mentereng ning jane gaweane mung titik. Ha coba, bapak. Isa-isa bapak-bapak. Nyapa bapak-bapak? Mboten to? Nah, kecuali bapak-bapak sing memang tahu tentang uswah hasanah keluarga. Ning kok ya ora kuwi. Nah, ngaten to. Nah, mila dateng kanca ranting nek eneng undangan kuwi manggatekke. Kula niki jenengan ngerti share yang grup Muhammadiyah, grup PCM, grup Karisma Tangawun, barane grup IPF pirang-pirang grup kabeh sekretaris Muhammadiyah iki wis share kabeh ngirim kono. Nah niku kita sedaya rutin pokoknya setiap akad pasti ada kajian. Akad pertama kajian internal mubaleke PCM gantian kados beliau Pak Gurawan Jati menika Bapak Arno plus rembukan. Nah minggu akad pertama kajian plus rembukan rapat wedangan orang-orang ini era wedangan. Nah nek yang gesian orang wedangan plus bakminan. Oh ya sebabnya cerak warung bakmi. Nah terus kedua nih kita menghadirkan beliau saking Tarjih sekretaris Tarjih Pak Haji Mariono saking Cawas. Nah sesuk manggone nyang cetok Masjid Cetok sing lor. Nggih. Nah iki pun enten undangane niku. Terus engko nek akad ketiga menika kita menghadirkan beliau Al Hafidz Naskan Fakhrul Raji. Nah niku. Nah mangke manggone wonten ing sok niku manggone wonten ing Al Iman Bayanan. Masjid Al Iman Bayanan. Nah ngoten. Nurul Iman. Oh, kok sing duwe masjid ora trimo ya. Oh ya ora apa. Ora trimo dhewe mawon. Nurul Iman. Iya, aku Nurul Iman. Nggon aku ya neng Nurul Falah. Oh, Nurul Iman Bayanan. Sing cetha ngoten niku. Nah, nggih. Nah, sedangkan keempat menika pertemuan pimpinan cabang. Lho, tetep ening terus. Pimpinan cabang kuwi sing bagi napa ngerancang kegiatan wong mriki monggo panjenengan respon bener tanggapi pokoke ora ana Muhammadiyah kuwi nganggur. Wah kuwi gawean Muhammadiyah mang sisihke ini gerakan Islam gerakan swarga sisihno wektune nggo Muhammadiyah aja dientekke nggo dunyane tok kabeh reneng sing nganggur. Nek ora disisihke, ibu-ibu ya padha wae. Mboten enten sing nganggo nek ora disisihke dienggo Aisyah, dienggo Muhammadiyah. Ngaten ta, Bu? Nah, niku kagem Gusti Allah. Gusti Allah aja dikeki kecretan. Aja muti turahan. Nek turah, nek longgar, nek selo. Gusti Allah kok dikeki. Gusti Allah ki kula persembahkan wekdal panjenengan ingkang maring anugrah kula sisih kangge dakwah, kangge jihad. Wadah Perserikatan Muhammadiyah pun niku ngaten niku. Dadi nggo wadah awake dhewe wadah niki. Nah, nggo jihad fisabilillah. Insyaallah Allah badhe ngridhoi dhateng kita sedaya. Monggo kita bangkitaken malih menjelang muktamar niki, mungkin terus muswil, musda, tiba saatnya paling lambat nanti 2023 pertengahan iki kader-kader Muhammadiyah Antiwarno bareng-bareng yo do milih pimpinan ora mung Sugita wae ya toh Sugita dhisik Sugita ketuk Jakarta 50 tahun teko ngomah Sugita lha iki anu saksine iki Mas Dian Widyaka niki lho tindak Jakarta puluhan tahun sing mimpin Sugita saiki pensiun mulih nyang Jabung Sugita meneh. Lha iki piye iki ganti warna kok ora gonta-ganti iki ora piye? Ya mbuh karepe do piye kuwi? Kudu karep kula kok. Nggih ta? Nah, pun monggo niki kula motivasi ngaten anggen kula sambutan
boten panjang lebar ngaten. Monggo saking Kapolsek pun wakil dari Wakapolsek kula aturi nggih ngedem wekdal monggo arahan lan sapiturutipun demi lancaripun kajian tarjih wonten ing siang punika. Kirang nyuwun pangapunten. Bila tawal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sambutan dari Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gantiwarno, Bapak Haji Sugito. Kita lanjutkan untuk sambutan yang kedua dari Polsek Gantiwarno yang akan diwakili oleh Bapak Wakapolsek Bapak Ibtu Sunarno SPD. Tempat dan waktu kami persilakan. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Prologo segenap panitia pelaksanaan pengajian pada sore hari ini, para alim ulama, para yang mewakili pemerintahan Kecamatan Gantiwarno, para ustadz-ustadzah, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan sore ini, alhamdulillah dan terima kasih, saya mewakili Tripika, dalam hal ini adalah dari Kepolisian Sektor Gantiwarno. Yang seyogianya yang mau hadir adalah Bapak Kapolsek, namun ada kepentuan, ada kepentingan atau keperluan lain sehingga Bapak Kapolsek memerintahkan saya untuk menghadiri kegiatan ini. Sidang jamaah majelis yang sama dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore ini malah kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Allah yang masih memberikan petunjuk pada kita, Allah yang memberikan bimbingan kepada kita, Allah yang masih memberikan peringatan kepada kita, Allah yang masih memberikan kesehatan, petunjuk hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan menghadiri kegiatan pengajian yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Desa Melese seperti sekarang ini. Sidang jemaah, bapak-bapak, ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang akan saya sampaikan, kita adalah masyarakat hidup, ada yang memimpin pemerintahan. Masyarakat manusia beragama, kita tak patuh taat pada agama, yang mana dasarnya kita atullaha wa atu rasulillah wa uli amri minkum. Marilah kita, yang saya sampaikan ini ayat Al-Quran, tidak usah saya jelaskan, kita semoga bisa menerjemahkan sendiri. Yang mana atullah, kita taat kepada Allah. Yang mana atu rasulillah, kita taat pada sunnah-sunnahnya, serta uli amri minkum, kita taat dan mengikuti petunjuk atau aturan pemerintah. Insya Allah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ini, apapun yang kita laksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, di masyarakat,
di organisasi ataupun di mana saja, insya Allah kita akan selamat, tidak akan keraguan untuk menjalankan dan mengikutinya selama yang kita laksanakan dasar-dasarnya benar, dasar-dasarnya ada. Insya Allah kita akan termasuk dimasukkan golongannya orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan akhirnya kita akan ditempatkan di tempat yang layak di surganya Allah nanti insya Allah di yaumul qiyamah. Sidang jemaah yang berbahagia, demikian dari sambutan saya. Lebih panjang lebar nanti Bapak Ustadz penceramahnya yang akan menyampaikan yang lebih luas dan lebih bernuansa. Marilah kita ikuti dengan sebaik-baiknya, kita ikuti dengan saksama. Sekali lagi, seluruh yang disampaikan pemerintah, yang disampaikan oleh ayat-ayat Al-Quran, sunnah Rasul dan pemerintah, insya Allah tidak ada salahnya kita ikuti, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya menggunakan bahasa Indonesia karena saya sudah lama merantau dari Sulawesi, bapak-bapak, ibu-ibu. Mohon maaf, mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang simbah-simbah saya mungkin tidak paham dengan bahasa saya. Sekali lagi, kalau nyuwun agung samudra saya pangapunten, bila teberdaya waridho warnaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibtu Sunarno SPD yang telah memberikan sambutan. Kemudian ini untuk acara yang keempat, inti pengajian tarjih tajdid dari pimpinan daerah Muhammadiyah Klaten yang akan dasar yang menikah Bapak Lukman Hakim LC MHU dari Majelis Tarjih PDM Klaten. Ini jam 2, monggo nanti sekabipun dari Bapak Lukman Hakim LC MHU ingkang badhe mas tempat saha papan kawula aturaken, tempat saha pedang kalau aturaken dumateng Bapak Lukman Hakim LC MHU. Matur nuwun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'al hazana idza syi'ta sahla. Jamaah pengajian Majelis Tarjih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puja puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Zat yang telah menghidupkan kita sekaligus mematikan kita. Semuanya adalah dalam rangka untuk menguji manakah di antara kita yang terbaik amalan-amalannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian tarjih yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan siang hari ini kami yang diutus untuk mewakili Majelis Tarjih PDM Kota Klaten untuk menyampaikan, membacakan makalah yang sudah insya Allah semuanya sudah memegang makalah, nggih? Maka pada kesempatan kali ini, pengajian kali ini oleh Majelis Tarjih PDM Kota Klaten diberi tema yaitu rizki. Bapak Ibu jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kata rizki berasal dari bahasa Arab yang berasal dari asal kata rozako yarzuku rizkon, yang artinya apa? Mari kita lihat makalahnya. Yang berarti adalah yang pertama kekayaan. Rizki juga diartikan dalam konteks ini dengan arti nasib. Juga rizki dalam konteks ini diartikan dengan bagian. Juga diartikan dengan apa? Gaji, upah, dan milik. Juga rizki diartikan dengan hujan, makanan, minuman, dan buah-buahan dan lain-lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa rizki disebut dengan kekayaan. Sudah barang tentu setiap kita menginginkan memiliki kekayaan. Leres mboten? Nggih to? Ada yang diamanahi oleh Allah dengan kendaraan roda 4. Ada juga yang diamanahi Allah dengan roda 2. Ataupun ada yang diamanahi Allah dengan pesawat superjetnya. Ini merupakan kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang dipilihnya. Ya. Jadi kekayaan ini bukan terus kemudian satu-satunya rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Ya. Maka nanti akan kita bahas bagaimana kekayaan ataupun harta benda dalam derajatnya dalam rizki. Kemudian rizki juga diartikan dengan nasib, bagian.
Setiap diri kita hidup di dunia ini ada bagiannya, ada nasibnya. Mohon maaf, ada yang miskin hartanya, ada yang menengah, kemudian ada yang tinggi hartanya ataupun banyak hartanya. Jadi itu juga merupakan rizki kita, ya, rizki kita. Berbeda-beda antara ibu yang jilbabnya kuning ini ataupun dengan yang jilbabnya warna pink atau yang jilbabnya warna merah. Nasib dan bagiannya berbeda-beda. Mungkin pekerjaannya bisa ditiru, tapi rizkinya berbeda. Itulah rizki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan makna lain dari rizki. Apa itu? Gaji dan upah ataupun milik. Setiap diri kita juga mendapatkan harta dari yang kita usahakan, baik yang sifatnya itu mingguan ataupun harian, atau bahkan setiap detik dia menerima gaji karena jualan online. Nggih mboten? Nah, gajinya setiap waktu. Maka itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan hujan. Mohon maaf, kita rindu mboten sakniki hujan? Panas toh sakniki? Maka kalau ada turun hujan, jangan sekali-kali kita mencaci maki ataupun ngersula. Wah, hujan rasido mepe gabah. Nggih toh? Wah, hujan rasido mangkat nyambut gawe. Padahal rizki itu disebut hujan itu di sini disebut dengan apa? Rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menyuburkan lahan pertanian, bumi kemudian menjadi segar karena ada turunnya hujan. Begitu pula manusia, ya, yang kemudian mohon maaf belum mendapatkan keturunan, dianjurkan oleh sebagian saintis ataupun orang-orang pintar untuk mandi hujan ataupun hujan-hujanan, supaya apa? Timbullah ataupun muncullah keturunan dari orang yang belum mendapatkan omongan itu. Nah, jadi hujan adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan makanan. Mohon maaf Bapak Ibu, snacknya sudah dimakan toh? Nah, itu juga rizki toh? Ya, rizki. Alhamdulillah. Kalau mohon maaf panjenengan punya gaji, sekali dapat gaji itu satu bulan misalkan 1 miliar, mohon maaf ya, tapi oleh dokter dilarang dahar apa? Tongseng, dilarang dahar gulai kambing, dilarang dahar apa? Sate kambing, ataupun dilarang dahar apa? Duren. Waduh, gaji 1 miliar ya. Mohon maaf ya, lantas untuk apa gajinya 1 miliar itu? Maka dalam konteks ini rizki itulah yang kita makan. Makanan yang kita makan ini adalah apa? Rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau tadi seperti itu, ya lebih pilih kita gaji 1 miliar tapi tidak ada halangan apapun dari dokter. Nonton harus boten? Terus toh? Ye, otomatis kita punya gaji banyak, kita bisa menikmati uang itu dengan makan sekenyang-kenyangnya, tapi dengan cara yang halal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rizki juga disebut dengan minuman. Pangapunten, karena semuanya ini adalah ibu-ibu, adakah yang tidak memberikan air susu ibunya kepada bayinya? Insya Allah yang hadir di sini semuanya memberikan asinya kepada bayinya toh? Insya Allah. Karena itu adalah rizkinya si bayi. Air susu ibu untuk bayi. Air susu sapi? Mohon maaf ya, kita bukan apatis terhadap susu sapi untuk anak kita, tapi ada jangka masa tertentu dari dia lahir ceprot sampai kemudian haulaini kamilaini liman aroda an yutimar rodhoah.
Sing sapa gelem menyempurnakan penyusuan bagi bayinya, susui bayimu selama 2 tahun penuh. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Manakala tidak mampu ataupun ada halangan untuk memberikan minuman ASI-nya kepada bayinya, boleh disusukan kepada yang lain. Sebagaimana siapa? Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disusukan kepada siapa? Halimah Sa'diyah di pemukiman Badui pada masanya, yang kemudian juga menjadi adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Arab pada masa itu, dengan menyusukan anak-anaknya di perkampungan. Jadi sekali lagi, minuman yang kita minum itu adalah rizki. Nah, rizkinya bayi adalah ASI. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan buah-buahan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan apa? Wa yarzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Manusia itu diberi buah-buahan. Ya, buah-buahan di situ disinergikan dengan makanan dan minuman sebagai sumber kehidupan manusia ataupun makhluk hidup. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi rizki berarti adalah apa? Segala sesuatu yang bermanfaat. Nggih mboten? Nah, enggak ada rizki yang enggak bermanfaat. Semuanya adalah yang bermanfaat bagi makhluk hidup, berdaya guna bagi setiap insan ataupun setiap makhluk yang ada di atas muka bumi. Dengan ungkapan dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber kehidupannya, itu adalah rizki yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi yang kami bacakan pada ayat yang pertama. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam pandangan Islam rizki itu adalah apa? Anugerah. Rizki itu adalah apa? Karunia, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya bagaimana? Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum. Allah itulah yang kemudian menciptakan kita. Setelah diciptakan, kemudian apa janji Allah? Summa razaqakum. Yen wis urip ning donya, dijanjikan oleh Allah apa? Diberi rezeki. Summa yumitukum summa yuhyikum. Kemudian setelah rizkinya habis, manusia itu diwafatkan. Kemudian setelah diwafatkan, yumma yuhyikum, kemudian dihidupkan kembali. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu dapat berbuat sesuatu yang demikian ini? Pertanyaannya, jawabannya adalah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah wa ta'ala, zat yang maha tinggi, amma yusyrikun, terhadap apa-apa yang dipersekutukan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pandangan kebanyakan orang awam itu rizki itu ya hanya harta dan benda saja. Tapi dalam konteks agama kita, orang beriman sudah barang tentu yang lebih luas daripada harta dan benda itu. Apa saja yang diwujudkan dalam rizki dalam konteks agama Islam kita? Yang pertama adalah kesehatan. Leres mboten? Sakniki sehat apa mboten Bapak Ibu? Bisa hadir ke sini? Alhamdulillah, karena kita sehat. Jasmani dan rohani. Maka dalam hadis Nabi disebutkan bagaimana agar setiap pagi dan petang kita berdoa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori. Ya Allah, sehatkanlah jasadku, badanku, wa afini fi basori, dan sehatkanlah penglihatanku, wa afini fi sam'i, la ilaha illa anta, dan sehatkanlah pendengaranku. Sakniki yen ae dhewe niku sehat,
Pangapunten, tapi kemudian kita nggak bisa melihat, pendengaran kita tidak bisa mendengarkan, lantas buat apa? Lantas boten. Maka ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita membacanya setiap pagi dan petang. Al-Ma'surat, dibaca setiap pagi dan petang. Sehatkanlah badan, pendengaran dan penglihatan sebanyak 3 kali. Maka kalau sudah sehat semuanya, jiwa raganya dan rohaninya, itu adalah rizki yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Kalaupun kita sehat, mohon maaf, mata kita tukar karena ataupun kita donasikan, pangapunten. Lah mboten kersa to. Ataupun tangan kita dipodal siji wae kayak sedulure. Mohon maaf. Lah enggak mau to itu. Nah, itulah bentuk rizki yang diberikan oleh Allah SWT karena kesehatan badan kita yang kemudian oleh Allah izinkan kita semua hadir di balai desa ini atas izin dari Allah. Semoga langkah-langkah tadi dari rumah menuju ruangan ini menjadi amal soleh kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Yang pertama itu adalah kesehatan. Kemudian juga apa? Kecerdasan. Pangapunten, tadi dari rumah tahu tuh jam berapa mau datang ke ruangan ini? Nah, hari apa kalau kemudian salah jadwal? Padahal hari ini jadwalnya pengajian, tapi ternyata datangnya besok hari. Karena mohon maaf tidak bisa mengingat-ingat, memori kita tidak. Nah, alhamdulillah kita semua diberikan kecerdasan, bisa menghafal, bisa mengingat. Itu adalah sebuah rizki. Pangapunten, kalau nggak ada orang tua yang sudah sepuh, ibu saya sudah sepuh, ya sama, kadang ingat, kadang sering tidak ingatnya. Nah, ya kan? Jadi akhirnya jadi PR tersendiri bagi anaknya, toh niki. Nah itu. Jadi yang kemudian berikutnya adalah kesempatan dan waktu. Kita tadi sudah disinggung oleh Bapak Pangapunten, ya. Ibu-ibu itu waktunya, wah, ketoknya kerja tapi, ya toh, gak kelihatan padahal gaweannya akeh. Kalau bapak-bapak mungkin sedikit yang datang mungkin terlalu sibuk di luar. Nah, maka ini adalah nikmat. Kesempatan dan waktu ini juga disebut sebagai rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disempet-sempet ke, ya, cari bapak ini tadi, ya toh. Nah, di samping itu juga ada rizki disebut juga dengan keturunan, anak yang soleh, anak yang solehah juga disebut sebagai rizki. Juga jodoh. Monggo kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin belum diamanai oleh Allah momongan, anak ataupun jodoh. Nah, kita doakan agar semoga segera menemukan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari tatap muka bertemu seperti ini, ya. Kanan kirinya bisa saling sapa. Assalamualaikum Bu, Pak. Kula saking mriki kula gadah jago lho niki ten griya. Nah, siapa tahu ada putri ibu yang bisa dijodohkan. Ya toh? Dari silaturahmi ini, pertemuan pengajian seperti ini dititipkan. Kalau nanti ada saudara lain, tolong dong disampaikan, itu anak putri saya juga belum menikah. Anak putri saya ataupun suami keluarganya belum memiliki keturunan, tolong dong didoakan, ya toh, biar sama-sama berbagi rizki, biar nanti sama-sama besanan, terus kemudian sama-sama memiliki rizki dari Allah. Kemudian juga ilmu pengetahuan, artinya kita memiliki ilmu, memiliki informasi. Setiap hari informasi itu berganti-ganti, selalu update, ya. Informasi ataupun ilmu pengetahuan yang mungkin waktu kita kecil akan berbeda dengan ilmu pengetahuan yang sekarang, ataupun informasi yang ada pada masa dahulu berbeda dengan informasi yang ada sekarang, ya. Maka dalam konteks ini bagaimana kemudian Rasulullah SAW mengasih tips gen IDW setiap hari itu ilmu. Masih ingat Bu? Sama seperti dzikir tadi pagi dan petang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya. Setiap hari kita dituntut
untuk membacakan itu supaya kita mendapatkan ilmu yang baru, ilmu yang bermanfaat. Yang wong ra duwe ilmu itu padha ra karo wong sing ra duwe ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Itu Al-Qur'an. Padha ra wong sing duwe ilmu, wong sing ngerti karo wong sing ra ngerti. Nah, innama yatadzakkaru ulul albab, ya. Jadi yang membedakan adalah orang yang mengetahui atau orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Podo-podo golek batu, sing siji ning sawah, karo sing siji ning rumah sakit. Karena yang satu punya ilmu pengetahuan, maka ditempatkan di rumah sakit. Hasilnya apa? Beda atau sama? Jelas beda. Itulah artinya kita ketika memiliki ilmu pengetahuan ataupun memiliki rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya ilmu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga ada balasan ataupun ganjaran dari apa-apa yang dilakukan. Itu adalah rizki. Wong habis menyambut gawe dapat upah ataupun dapat ganjaran. Habis pengajian dicatat malaikat mendapat amal soleh. Langkahnya dari rumah menuju tempatnya dinaungi malaikat. Wa innal malaikata latadau ajnihataha litalibi ilmin ridon bima yatlu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi tadi dia datang dari rumah ke sini itu dianggap oleh Allah SWT sebagai apa? Jihad fi sabilillah. Pahalanya apa? Surga. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, oleh karenanya manakala kita hitung nikmat Allah SWT, rizki yang diberikan kepada kita, tentu kita tidak akan mampu menghitungnya. Ini ayat 34 dari Quran surat Ibrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ya. Bagaimana artinya? Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, sudah barang tentu niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran surat Ibrahim ayat yang ke-34. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan berikutnya terkait dengan derajat rizki. Monggo diwaos. Yang pertama, al-malu adna ar-rizki. Harta itu rizki yang paling apa, Bu? Rendah. Nah, nggih toh? Jadi kalau ada orang kemudian persepsinya tuh bondo, wis kecelek karo dunya, ya. Karena sejatinya apa? Bolehlah kita mengumpulkan harta, jelas boleh. Tapi bagaimana kemudian hartanya itu ditasarufkan ataupun dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu zakat, infak, sedekah ataupun wakaf. Sing duwe bondo gampang-gampangno nyedekahno bondone. Ada fakir miskin yang cerdas, sekolahkan beasiswani biar menjadi generasi penerus. Ada yang tidak ada tidak memiliki sumur, ya. Maka dalam hadis Nabi dikeluarkanlah air untuk penghidupan, kita sedekahkan. Jadi itulah yang kemudian menjadi aset yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang duwe bondo kemudian dikumpul ketok, nggak pernah dizakati dan seterusnya, memiliki emas ataupun fiddah, perak, ya, jumlahnya kiloan, nggak pernah dizakati, kelak oleh Allah SWT akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Wal iyazu billah.
min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta juga sebagai ujian, cobaan kita. Dari mana kamu dapatkan dan untuk apa kamu belanjakan. Maka dalam konteks ini rizki al-malu adna ar-rizki. Harta itu adalah rizki yang paling rendah. Mantan nggih Bapak Ibu sekalian, paham nggih, saged dipahami nggih derajat rizki itu. Jadi kalau pemahamannya kemudian wah kok sugih banget bondone wah keh. Ya, bagus. Wa ma indallahi khair. Tapi kalau kita memiliki hal itu, kita sebagai orang yang beriman, kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita belanjakan harta kita untuk jalan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian itu akan menjadi aset kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, derajat yang pertama dari rizki. Kemudian yang kedua, al-afiyatu hiya a'lar rizki. Apa al-afiyatu itu? Kesehatan adalah rizki yang tinggi. Sekali lagi bahwa kalau kita sehat, baik secara fisik, jiwa, raga, mentalnya sehat, insya Allah kita bisa mempergunakannya dalam bentuk hal-hal yang positif. Ibadah kita kepada Allah semakin semangat. Yang sakit-sakitan, bagaimana kemudian kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak ibadah yang ada dalam konteks Islam memerlukan fisik yang kuat. Contohnya apa yang baru kemarin ini? Haji. Bagaimana haji dituntut untuk kuat secara fisik maupun secara harta. Melempar jumroh, kemudian ritual tawaf, sa'i, safa dan marwah, ya. Itu semua membutuhkan tenaga dan kekuatan yang prima dalam tubuh setiap orang. Maka dalam konteks ini kesehatan adalah rizki yang tinggi. Dengan adanya sehat, semuanya akan terlaksana dengan baik. Seorang peneliti akan semakin banyak penelitiannya. Jurnal dipublikasikan di jurnal ilmiah, ataupun guru yang kemudian bisa menulis di tulisan-tulisan jurnal ilmiah dan seterusnya yang kemudian bisa memberikan kontribusi positif yang kemudian menjadi warisan sanak dan keluarga dan anak-anaknya. Ini loh, ibu biyen nulis buku judulnya Rizki. Anak cucunya iso moco kabeh. Kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesehatan kita ini kita gunakan untuk ibadah yang baik, maka akan menjadi nilai tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu ya, kita mendengar berita yang viral itu. Kelihatannya orangnya sehat secara fisiknya, tapi ternyata secara mental dia sakit. Sakitnya gimana mentalnya? Lah dia sehat badannya, menyuruh orang lain untuk membunuh istrinya. Wal iyazubillah. Sehat badannya, tapi malah menyuruh beberapa orang untuk membunuh istrinya. Padahal dia adalah, mohon maaf, aparat TNI. Malah pada akhirnya apa? Endingnya dia bunuh diri. Ya kan? Apa? Sehat badannya tapi jiwanya sakit. Inilah yang tidak kita inginkan. Maka dalam Islam itu sehat badan juga sekaligus sehat jiwa adalah kombinasi yang sempurna. Dengan kita makan yang baik, kemudian kita ibadah dekat dengan Allah SWT, jiwa kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau hati sudah tenang, pikiran juga sudah tenang, apapun yang kita kerjakan menjadi sebuah pekerjaan yang bisa semaksimal mungkin dikerjakan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kemudian yang ketiga, derajat rizki, salihul abna huwa afdhalur rizki. Apa nih Bu? Salihul abna, kesalehan anak yang soleh, anak yang solehah adalah rizki yang utama. Insya Allah saya berhusnudon bagi yang hadir di sini itu tidak ada yang pengen anaknya itu jadi anak yang buruk. Leres mboten? Aku pengen kok anakku gen tiap hari kerjane nongkrong mendem waliyazubillah ya. Tidak ada.
Alhamdulillah, insya Allah yang hadir di sini semuanya menginginkan anaknya anak-anak yang baik, anak yang soleh, anak yang solehah. Maka dalam konteks ini kesolehan anak adalah rizki yang utama. Dan alhamdulillah ya, hampir semua orang tua zaman sekarang itu pengen anaknya itu masuk pesantren, kemudian ngapalin Al-Quran. Aku pengen ku anakku hafid Quran 30 juz. Masya Allah, menjadi cita-cita yang mulia orang tua yang seperti itu. Wes ra apa-apa, sing penting kowe dadi anak sing soleh. Wes ra apa-apa, bapakmu iki ya mung kaya ngene wujude elek. Mung aku pengen kowe besok dadi sarjana sing bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Nggih mboten? Ya, itu adalah cita-cita semua orang tua. Tidak ada satu orang pun orang tua, sejahat apapun orang tua, pasti dia akan ada cecah di hatinya menginginkan anaknya untuk lebih baik daripada orang tuanya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, dalam Quran surat Luqman ayat yang ke-15 hingga 19. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama secara garis besar adalah anak itu diajarkan untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berbuat syirik, ngajari anake sing bener. Bagaimana? Yakin bahwa kita ini adalah makhluk Allah, kita ini memiliki siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta kita. Setiap hari yang kita baca dalam surat apa? Ihdinas siratal mustaqim, biar jalannya lurus ya. Di samping itu apa sebelum ayat itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah apa? Memohon, meminta. Jadi kalau memintanya kepada, mohon maaf, orang pintar, katanya orang pintar. Yang kemarin viral itu apa? Pesulap merah. Ya. Saya terus terang merasa ikut senang ketika ada seorang pesulap merah yang kemudian melihat ke sebuah tempat yang di sana itu, yang kemudian akhirnya tidak jadi pembuktian. Wah, ini adalah pembodohan. Maka kemudian slogannya apa? Yang datang ke tempat orang pintar itu berarti orang bodoh. Nah, hanya untuk pembodohan. Maka itu tidak dibolehkan dalam Islam mendatangi siapa? Dukun ataupun orang pintar, paranormal. Kita punya Allah, ya sudah, kita bertawakal, meminta pertolongan, meminta petunjuk hanya kepada Allah saja. Ini yang pertama, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah gempuran televisi, acara-acara itu kan sungguh memprihatinkan akidah anak-anak kita. Kalau kita kemudian tidak istiqomah terhadap hal akidah ya, pelurusan akidah, maka sudah barang tentu kita akan terseret di lubang-lubang kesyirikan. Kemudian yang kedua, agar tercapai anak-anak yang soleh ya, berbuat baik kepada orang tua meskipun keduanya itu musyrik. Nah, ini susah sekali ya. Kasus seperti ini tuh berat sekali. Apalagi orang tuanya musyrik, anaknya berbeda agama dengan orang tuanya. Wong tuane muslim wae, oke anaknya sing enggak dekat dengan orang tua. Nah, dalam konteks ini Nabi Ibrahim sebagai permisalan, sebagai contoh yang konkret ya. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa amma idatin wa'adaha iyyah. Terus kemudian ayat yang lain, wa id qala Ibrahimu li abihi azaro atattahidu asnaman alihah. Wahai ayahku, nah, aku melihat kamu itu mengambil asnam alihah, mengambil berhala-berhala itu sebagai sesembahan. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Aku melihatmu berserta kaummu itu bersama orang-orang yang tersesat. Ini doa Nabi Ibrahim kepada ayahnya yang beda keyakinan. Kemudian Nabi Ibrahim juga memintakan ampunan kepada Allah SWT. Nah, ini sungguh sangat berat sekali ketika dihadapkan dengan peristiwa seperti ini.
Kemudian yang berikutnya adalah mengikuti jalan yang lurus, menjauhi perbuatan yang tidak baik. Ya, ini adalah PR orang tua. Piye carane anake gen dadi anak sing bekti marang wong tuane, sing selalu berbuat baik kepada orang tuanya terutama. Karena embrio pertama anak itu adalah orang tua, keluarga. Yen anake wis ora cerak karo bapak ibuke, maka otomatis dia akan keluar dari rumah tangga itu, akan mencari teman sedapat teman yang ada di jalanan-jalanan sana. Wal iyazubillah. Kemudian yang berikutnya diajari untuk apa? Mendirikan sholat. Yen wis wayahe sholat, ayo gage-gage sholat. Saya melihat banyak sekali anak-anak yang saya temui itu ya, karena kebetulan kita itu ada sedikit usaha kecil-kecilan. Kebetulan yang daftar bekerja di tempat kami itu anak-anak SMK Muhammadiyah, maapunten nggih, meskipun itu Muhammadiyah, tapi ternyata pulang dari sekolahannya, berada di tempat kerjanya, ya ora tahu sholat. Tak tekoni, kok kowe ora tahu sholat? Apa bapak ibumu ya ora tahu ngajari kowe sholat? Ya mboten Mas. Nah, maka apa? Kembali kepada orang tua. Bapak era sholat, ya wajar mesti anaknya tidak sholat. Sing bapak ibu sholat wae, nah, masih ada saja anak yang ngalor ngidul. Itu. Maka dalam konteks ini, ayo ojo pernah lelah ngajak sholat sehari 5 kali sehari. Nanti akan menjadi kebiasaan kalau anak itu sejak jadi kecil diarahkan, diajari sholat. Saya dulu ketika bepergian ke Surabaya itu, suatu ketika waktu masih kecil, saya pergi ke Surabaya sama orang tua saya. Kemudian di bis itu dari Terminal Tirtonadi sampai Bungurasih, karena sampai di Bungurasih itu pagi hari, sudah lewat waktunya sholat subuh, ya saya diajari orang tua saya sholat di atas kendaraan dengan tayamum, karena bisnya belum nyampe di terminal. Nah itu, karena sudah 5:30. Nah ini jadi ingatan tersendiri bagi anak. Oh aku mbiyen anggere bar maghrib itu mesti dikongkon sholat sik terus bar kuwi ngaji. Nah, maka nanti anak itu akan selalu mengingat-ingat. Mari kita terus setiap waktu, setiap saat kita ajak anak itu untuk sholat. Kemudian yang berikutnya adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Di antara ciri umat Islam itu umat yang pilihan, kuntum khaira ummah. Apa itu kuntum khaira ummah? Kalian adalah umat pilihan, sebaik-baik umat. Apa syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat pilihan, manakala apa? Menyuruh kepada yang baik, mencegah pada yang mungkar. Maka itu menjadi umat pilihan. Nah, kalau itu sudah ada ajakan kebaikan, tidak ada pencegahan terhadap kemungkaran, maka ciri-ciri umat terbaik itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, mari kita ajak anak kita agar senang gandrung terhadap apa? Kebaikan. Kita tidak tahu kelak kebaikan yang mana yang akan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. La tahkiranna minal ma'rufi syai'ah. Ojo tok remehke sekecil apapun kebaikan itu. Wa antal qala wajhika biwajahin tolik, meskipun kamu hanya senyum terhadap saudaramu yang kamu temui. Nah, selalu diajarkan kebaikan, mencegah kepada yang namanya apa? Kemungkaran. Kemudian sabar dalam menghadapi cobaan, menghormati orang lain, tidak sombong dan tidak angkuh. Wah, ini angel banget. Ngajari anak kira kemaki, kira sombong, kira angkuh, wes ki angel ranjama. Engko yen wis anake melu-melu ngono kuwi, kae bapak ibuke sapa to? Nah,
kok sombong men ya? Bapake sapa? Ibuke sapa? Nggih to? Sebaliknya, oke kok anake apik. Anake iki apa jenenge? Sumeh, anake grapiak, takzim menghormati wong sing ditemui, kabeh wong disalami dan seterusnya. Kae anake sapa to kae? Nah, sing kecipratan siapa Ibu? Ya orang tuanya. Nonton nggih? Di samping itu juga sopan dalam bertutur kata. Nah, ini susah sekali. Wis lingkungane wis sing wong sing rangenah-rangenah, sing keluar adalah kaki-kaki 4 ataupun kaki 5 dan seterusnya. Nah, ini. Makanya kita jaga tutur kata anak-anak kita. Oh, jancuk dan segala macam. Itu kan di media sosial tuh sampai diupload Bapak Ibu sekalian. Kayak semacam kebanggaan anak cilik sakmene iki umure. Tapi mohon maaf menggunakan bahasa Jawa Timuran. Nah, itu karena orang yang ada di sekelilingnya, orang tuanya tidak pernah menegur, bahkan membiarkannya. Waliyazubillah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mewujudkan kesolehan anak, ada beberapa tips dan pesan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu yang pertama? Melestarikan keimanan, ya, melestarikan Islam yang ada dalam diri dan jiwa kita ini. Biyen bapake Islam, ibuke Islam, jebule cucune Kristen, wal iazubillah. Maka dalam konteks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi yunassiranihi au yumajjisani. Setiap bayi anak yang lahir ke atas muka bumi ini semuanya dalam kondisi fitri, suci. Maka siapa yang kemudian menjadikannya Yahudi, menjadikannya Nasrani, menjadikannya Majusi, fa'abawahu, kedua orang tuanya. Mari selagi kita masih memiliki iman, memiliki Islam, adalah rizki yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawaffana muslima wa alhiqna bissolihin. Semoga kelak kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan muslim, ya, dalam keadaan Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya apa? Mendirikan sholat. Lagi Bapak Ibu, mendirikan sholat lagi. Karena perintah mendirikan sholat ini kepada anak-anak itu terjadi pada anak umur 7 tahun. Nah, ketika anak umur 7 tahun sudah diperintahkan untuk sholat. Lantas kemudian ketika umur 10 tahun ada hadis Nabi apa yang memerintahkan untuk dipukul anak tersebut. Fadribuhu fi asrah sini. Pukullah manakala umurnya sudah sampai 10 tahun. Jadi ada jeda 3 tahun dari 7 tahun ke 10. Ada waktu 3 tahun. Untuk apa? Memperjelaskan kepada anak itu tentang bagaimana tata cara sholat, bagaimana gerakan-gerakan sholat, apa saja yang membatalkan sholat, apa saja yang membatalkan wudhu, bagaimana kemudian kalau wudhu tidak ada air bisa diganti dengan tayamum, bagaimana kemudian kalau misalkan dalam safar, nah, sholatnya bisa di atas kendaraan ataupun bisa tayamum ataupun bisa juga di jamak qashar, ya, gitu. Yang duhur bisa dijamak dengan asar 2 rakaat 2 rakaat. Jadi ini pemahaman-pemahaman yang harus disampaikan manakala dia sudah mencapai umur 10 tahun dan kemudian ada perintah untuk memukul anak itu manakala ia menolak ajakan sholat. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, mendidik dengan pendidikan yang baik. Keempat, menanamkan akhlak. Pendidikan yang baik itu adalah bagian yang terbesar yang harus disampaikan kepada seorang anak dari orang tuanya. Li'an ayyu'addibar rajulu waladahu khairun min an yatasaddaqa biso'in. Seseorang itu menanamkan akhlak mulia,
mengajarkan adab yang baik kepada anaknya itu lebih mulia daripada ia bersedekah dengan satu sok. Nah, ini hadis Nabi. Ngajari anak tadi supaya tidak misuh-misuh, berkata yang kotor, ataupun kemudian tidak memberikan kenyamanan dan keamanan kepada tetangga ataupun kawan-kawan bermainnya. Itu diantara bagian dari pendidikan akhlak dan pendidikan yang baik yang harus didapatkan oleh anak-anak yang akan kelak mendapatkan ciri anak yang soleh. Kemudian juga memperhatikan temannya. Sebagaimana tadi yang telah kami sampaikan, ketika orang tua itu dekat dengan anak, maka anak biasa diajak ngobrol, anak diajak diskusi. Maka kemudian perhatikan juga teman-temannya. Nah, siapa dia bermain, dengan siapa dia bergaul, menjadi sebuah nilai tersendiri. Anake apik, giliran berteman dengan konco-konco sing mohon maaf, akhirnya tergerus akhlaknya, akhirnya terseret dekadensi moral. Wal iyazu billah. Begitu pula dengan memberlakukan keadilan. Setiap anak akan berbeda perlakuannya dengan anak yang lainnya. Dalam konteks umur misalkan, maka orang tua sudah selayaknya memberikan keadilan dalam segala hal. Pemberian pun juga berbeda. Anak yang umurnya 8 tahun akan berbeda pemberiannya dengan anak yang sudah berumur 18 tahun. Maka dalam konteks ini diberlakukan keadilan dalam segalanya. Nonton nggih? Kemudian yang berikutnya, bermain bersama anak dalam rangka untuk mendekatkan secara kejiwaan. Sekarang psikologinya anak semakin dekat dengan orang tua, maka akan semakin terbentengi dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Nah, jamaah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu juga di sini garis bawahi setelah diajarkan dengan berbagai macam teknik-teknik ini. Di antaranya juga supaya anak itu memahami, mengerti kondisi orang tuanya. Yang tadi saya sampaikan, ibu saya sudah sakit-sakitan, maka yang dibutuhkan apa? Kehadiran anaknya. Anake ngonconi wong tuane. Nggih? Mau ibu hidup sendiri. Nah, harus ada anak yang menemani, terutama anak laki-laki. Bahkan Nabi SAW pun tidak membolehkan seorang sahabatnya yang datang untuk bergabung jihad ke medan perang. Ditanya, ibumu masih ada? Bapakmu masih ada? Masih ada. Dah balik sana temani ibumu. Nah, artinya apa? Derajat pahala yang diterima orang yang menemani orang tua itu tidak kalah tingginya derajatnya dengan dia berperang di jalan Allah. Ora kabeh perang jihad terus wong tuane dicampakno, ditekno wae ning omah nek sing ngopeni. Nah, ini merupakan tanggung jawab bagaimana anak itu kemudian sadar, meyakini bahwa ini adalah orang tua yang harus ditemani di kala tuanya. Ini hadisnya Nabi ini seperti ini bunyinya. Sungguh celaka. Sungguh celaka. Sampai ping 3, sungguh celaka. Apa wahai Rasulullah kok sampai celaka? Bagaimana itu? Beliau menjawab, orang yang sempat bertemu dengan orang tuanya yang sudah tua. Terus apa? Ya, sudah tua. Baik salah satu ataupun keduanya, tetapi apa? Dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Karena apa? Tidak berbakti, tidak birrul walidain. Maka ini merupakan PR orang tua. Ngarah ke anak kuwi ora gampang, ora kaya bebek sing kiwa-kiwa mlayu melu kabeh, ya kan? Sepanjang masa sampai akhir hayat kita mendidik anak itu. Ya. Maka keberhasilan orang tua dalam mendidik anak itu terimplementasikan ketika orang tua itu sudah tua. Nggih toh? Ujuk-ujuk yang viral kemarin itu wong tuane ibuke didokokno ning panti jompo, wal iyazu billah. Mergo ibuke wis tuwa, wis ra iso apa-apa, anak-anake wis wegah sing ngopeni. Pripun Bu kersa mboten ngoten niku?
Nah, boten jelas kita nggak akan mau sebagai anak yang kemudian dipahamkan terhadap pendidikan agama, gen ngerti Islam, birrul walidain, sok yen tua aku ki openono. Sok yen kowe tua gentian piye diopeni anakmu. Hidup ini kan hanya gantian. Saiki kowe, sesuk aku. Nah, inilah. Nah, jamaah yang mendengar Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan demikian anak merupakan investasi akhirat. Bagaimana itu? Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yarfa'u darajatal 'abdis shalih fil jannah fayaqul ya rabbi anna li hadhihi fayaqulu bistighfari waladika laka." Bagaimana artinya? Sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengangkat derajat seseorang hambanya yang soleh di surga. Maka kemudian ia bertanya, "Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, bagaimana ini bisa terjadi?" Allah kemudian menjawab, "Berkat istighfar anakmu untukmu." Inilah diantara kenapa kemudian anak menjadi investasi akhirat. Kelak akan mengangkat derajat orang tuanya ke dalam surga. Saya yakin yang hadir di sini nggak pengen kelak anaknya sendirian di neraka, nggih mboten? Semuanya pengen dan memiliki cita-cita anak dan keturunanku kelak bersama-sama di surga, nggih mboten? Nggih, leres. Kita juga pengen seperti itu, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Di antaranya kemudian adalah anak jadi kesolehan yang utama. Kemudian yang keempat, ridallah huwa tamamur rizki. Ridho Allah SWT itu adalah apa? Rizki yang sempurna. Ya, ridho Allah adalah rizki yang sempurna. Saya mau bertanya tuh, ibu yang mesti tresno karo anake, nggih jenengan Bu. Anake nyuwun dicaosi mboten? Mesti dikasih toh? Nah, itu kalau orang tua senang ridho sama anaknya. Pak, Bu, aku sesuk arep kulaan ning Jogja. Itu orderan, modalku kurang. Renek mobil, Bu. Jileh mobilnya karo jileh duitnya ya, Pak, Bu. Nah, jawabannya apa? Wah, ra oleh. Gak mungkin itu terjadi. Kalau orang tuanya sudah ridho, wis gonen le kono mangkato kulaan, gitu. Nah, itu orang tua. Lantas bagaimana dengan ridhonya Allah? Nah, Bu, dunia itu sudah lewat kalau ridhonya Allah sampai kepada kita semua. Ini kita diridhoi Allah mboten nih datang ke sini. Insyaallah Allah ridho nggih. Nah, habis ini kita berdoa apapun Allah ijabahi kersa mboten? Nah, pasti semuanya akan menginginkan hal itu. Yang wis Allah ridho, dunia itu lewat semuanya, nggak ada harganya. Karena kita minta sama Allah, Allah langsung beri. Allah kita mintain pertolongan, langsung kita diberi pertolongan Allah. Senang mboten? Rasulullah dan para sahabatnya itu diantara makhluk Allah yang mendapatkan radhiyallahu anhu wa radu an. Allah itu ridho kepada mereka. Rasulullah juga ridho kepada para sahabat-sahabatnya. Balasannya apa? Surga. Lah kalau udah ridho itu dunia lewat. Wis kono mlebu surga. Nggih mboten? Nah, itulah di antara gambarannya. Dan kalau sudah mendapatkan ridho dari Allah, itu sebuah apa? Tamamur rizki. Kesempurnaan dari sebuah rizki. Yang paling sempurna dari rizki adalah apa? Tamamur ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridho, semuanya sudah lewat. Dunia nggak ada yang menghalangi. Ya. Dunia itu semua hanya sementara. Akhirat surga adalah cita-cita kita. Nah, Bapak Ibu semua, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, maka dalam konteks ini ada apa? Reuni bersama di surga. Besok Bapak Ibu, mohon maaf kalau misalkan saya, Mas Lukman, isih ning neraka. Ada di antara Bapak Ibu ini yang sudah masuk dalam surga, panggil saya nggih.
ajak saya, tarik saya, ayo Pak Lukman masuk surga sama saya. Biar kita sama-sama reuni di surga. Wong kita ngaji bareng, puasa haji bareng, kok ning surga dhewe. Ya ajak-ajak koncone sedulure tanggane sing soleh-soleh nih. Nggih kan? Nggih, alhamdulillah. Wonten nggih, besok panggil saya nggih kalau saya masih ada di neraka. Nggih. Jadi ini dalam Quran surat At-Tur ayat yang ke-21. Nah, kita baca bareng-bareng. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatna alaihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang kemudian apa? Yang mereka itu mengikuti mereka dalam apa? Hal keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ini ayat Qur'annya. Kemudian hadisnya ini ada tafsirnya dari Ibnu Katsir. Kita bacakan dulu. Allah Subhanahu wa taala, tafsirnya Ibnu Katsir terkait surat At-Tur ini menceritakan tentang karunia dan pemberiannya kepada makhluknya. Juga kebaikannya, bahwa orang-orang mukmin itu apabila anak cucu mereka mengikuti mereka dalam hal keimanan, ya, maka anak cucu mereka itu akan diikutkan kepada mereka dalam kedudukan yang sama. Sekalipun ya, ada sekalipun anak cucu mereka masih belum mencapai tingkatan amal mereka. Demikian itu agar hati dan pandangan para ayah merasa sejuk dengan berkumpulnya mereka bersama anak-anak mereka, sehingga mereka dapat bergabung bersama-sama dalam keadaan yang sebaik-baiknya dari segala segi, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah melenyapkan kekurangan dari amal dan menggantinya dengan amal yang sempurna tanpa mengurangi amal dan kedudukan yang sempurna, mengingat adanya kesamaan di antara mereka dalam keimanan. Maka dalam konteks ini yang sesuk anake ataupun bapak ibu meninggal kabeh, kemudian anake, cucune dan cici-cici dan seterusnya itu tetap terus istiqomah di jalan Allah, bisa reuni bersama-sama di surga. Kemudian hadisnya ini perlu kita baca juga. Bagaimana hadisnya? Bahwa orang mukmin, ini orang mukmin Bu, nggak cuma saudara sekandung, tapi karena saudara seiman, ya. Orang yang mukmin bisa menolong saudaranya yang mukmin yang lain yang masih tertinggal di neraka. Niki kita waos bareng-bareng. Setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Mereka memohon apa? Memohon, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, ya Allah. Mereka itu yang tinggal di neraka pernah berpuasa bersama kami, pernah sholat juga, ya, sholat juga bersama kami, juga haji. Kemudian apa? Dijawab, keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal, hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Kemudian para mukminin ini pun mengeluarkan banyak orang yang telah dibakar di neraka. Ada yang dibakar sampai betisnya, ada juga yang dibakar sampai lututnya.
Kemudian apa? Orang mukmin ini melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, orang yang Engkau perintahkan untuk dientaskan dari neraka sudah tidak tersisa. Wis renek. Tapi kemudian Allah berfirman kembali. Kembali lagi, keluarkanlah yang masih memiliki iman seberat dinar. Maka dikeluarkanlah orang mukmin. Banyak sekali yang disiksa di neraka. Kemudian mereka melapor, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami tidak meninggalkan, kami tidak meninggalkan seorang pun orang yang Engkau perintahkan untuk dientaskan. Jadi nanti semuanya ini bisa saling menarik ke dalam surganya, manakala ada yang dikenalnya ataupun yang ada seberat iman, seberat dinar, bisa ditarik reuni bersama-sama di dalam surga. Demikian pengajian yang dapat kami sampaikan. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tada' lana fi hadzal yaumil 'adzimi dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farrajta wa la dainan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la asiran illa yassarta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya akramal akramin. Allahumma ahyina mu'minin wa tawaffana mu'minin wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ibu-ibu bapak-bapak tarjih pengisar hari ini. Isian dari Bapak Lukman Hakim LC Embung telah selesai. Semuanya jelas ya ibu bapak. Semoga kita bisa reuni di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lain-lain. Ini lain-lain ada enggak nih? Enggak ada. Ya, lain-lain sudah disampaikan dari Bapak Sugito tadi. Yang terdekat tanggal 11 September tahun 2022. Siap ya Bu? Pokoknya do tuku kaos. Regane pirang kok. Nggih, pokoknya siap. Siap Bu? Pak, siap benar Pak, siap untuk mendukung Muktamar ke-48 di Solo. Siap ya? Bapak-bapak di siap. Salah pun mana ini tadi? Penutup ini udah jam 3:05 pas adzan asar. Ya, mari kita tutup untuk pelaksanaan pengajian tarjih pada sore hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.